Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing dengan melakukan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Pada kesempatan ini, saya hendak membagikan tips hidup sehat. Kita semua tahu bahwa salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan makan makanan bergizi. Asupan makanan yang bergizi akan memperkuat imunitas tubuh sehingga tidak mudah jatuh sakit. Selain itu, kita juga harus cukup istirahat. Tidur minimal 7 jam dalam satu hari. Tidur terlalu larut malam juga tidak baik bagi kesehatan tubuh. Cara yang juga ampuh untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan berolahraga. Sayangnya, dewasa ini olahraga menjadi kegiatan sampingan. Hanya dilakukan apabila sempat saja. Padahal manusia harus aktif bergerak supaya tubuhnya sehat. Keadaan yang memaksa manusia untuk seharian berada di dalam rumah dan duduk menatap layar memang tentu tidak sehat. Berolahraga bersama dengan orang lain seperti biasanya juga berisiko tertular penyakit. Lalu apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat? Saudara-saudara, kita tetap bisa berolahraga di rumah kita masing-masing. Mungkin intensitasnya tidak seperti biasanya, tapi tetap bisa kita lakukan. Daripada tidak melakukan apapun sama sekali, lebih baik kita memulai sedikit demi sedikit. Nah, kira-kira begitulah pentingnya olahraga dalam masa pandemi ini. Kita juga perlu tetap aktif supaya tubuh kita tetap segar dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, berikut ini adalah contoh olahraga yang dapat kalian ikuti dan lakukan di rumah. Jadi, jangan malas berolahraga. Sampai jumpa. Asosiasi Jantung Amerika Serikat menyarankan 150 menit olahraga setiap minggunya. Jadi, yuk berolahraga. Semangat berolahraga ya. Semangat berolahraga. Ayo kita berolahraga. Selamat bulan keluarga bagi Jemaat GKI Kerdoya. Nama saya Senia. Mari kita bercikung bersama hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit cikung itu apa. Jadi cikung itu adalah olah tubuh buat kita dengan tujuan supaya energi yang di badan kita bisa bergerak dengan lebih seimbang dan optimal. Nah, cikung ini adalah untuk semua umur
dari yang muda sampai yang tua, dan bisa disesuaikan dengan kondisi badan masing-masing. Jadi Qigong yang akan kita pelajari ini, pertama ada banyak sekali Qigong yang ada di sini. Cuman yang akan kita pelajari ini adalah Classic Qigong. Jadi Classic Qigong ini dia dibuat udah dari zaman dinasti pada zaman dahulu. Dia dibuat oleh tabib. Nah, jadi karena dia ini tabib, dia mendesain gerakan Qigong ini sesuai dengan jalur akupuntur yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang akan kita lakukan ini namanya gerakan Qigong Wuqinshi. Jadi ada artinya adalah 5 animal play. Jadi di dalam Qigong ini ada gerakan 5 binatang dan masing-masing mempunyai tujuan masing-masing. Jadi tujuan di meridian akupuntur tersebut. Oke, jadi sebelum mulai mari kita olahraga dulu, pemanasan dulu. Pemanasannya sederhana. Yuk kita mulai dengan berdiri dulu. Pemanasannya hanya untuk persendian aja. Jadi kita berdiri dulu dengan kaki yang terbuka selebar bahu. Oke, tangan di pinggang. Sekarang mari kita bawa kepalanya mendekat ke dagunya, mendekat ke dada. Oke, dari sini kita tarik nafas. Bawa telinga kanan ke bahu kanan. Exhale, telinga kiri ke bahu kiri. Satu kali lagi. Inhale ke bawah. Exhale naik. Kemudian inhale ke bawah lagi. Kemudian kita putar perlahan ke belakang. Setiap kali exhale turun. Setiap kali inhale naik. Kemudian ke arah sebaliknya. 1, 2. Oke. Dari sini kita pemanasan bahu. Sekarang letakkan jari-jari tangannya di bahu. Kita dekatkan siku dan kita putar. 1, 2, 3, dan ganti arah. 2, 3. Oke. Kemudian kita buka dulu, open the chest dulu. 2, 3. Oke. Dari sini kita akan pemanasan untuk pinggang. Jadi buka agak lebih lebar, tekuk sedikit lututnya, dan kita putar pinggulnya ke kanan, ke belakang, ke samping kiri, dan ke depan. 2 kali. Kemudian ganti arah, ke kanan dulu, ke belakang, ke kiri, ke depan. Sekali lagi. Dari sini kita mau pegang di atas lutut pahanya, kemudian kita mau putar persendian lututnya. Putar ke dalam dan keluar. Kemudian ganti arah, keluar dan ke dalam. Oke, dari sini kita satukan kakinya, kemudian kita putar lagi. Kita putar pergelangan kakinya, ganti arah. Oke, dari sini kita mau buka kakinya agak lebih lebar. Di sini kita mau tekuk dulu lutut kanan. Nafas dulu di sini. Dan gantian, tekuk lutut kiri. Bagi yang masih muda-muda, yang masih kuat, silakan turun lebih ke bawah lagi. Pegang pergelangan kakinya ke kanan dulu. Kemudian ganti ke kiri. Sesuaikan dengan keadaan tubuhnya. Oke, dari sini kita tutup kakinya. Kemudian kita forward fold. Jadi pertama tekuk dulu lututnya. Jadi lututnya jangan dikunci. Tapi tekuk sedikit terus kita turun ke bawah. Rasakan punggungnya tetap lurus, perlahan turun ke bawah. Apabila punggungmu bisa lurus sampai di sini, silakan stay di sini. Apabila bisa lebih ke bawah lagi, silakan bawa ke bawah lagi. Nafas dulu di sini. Tarik nafas, perlahan naik lagi. Oke, pemanasannya sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakan Wuqinshi itu terbagi menjadi 7 gerakan. Terbagi menjadi 7 gerakan. Jadi ada gerakan pembukaan, 5 gerakan binatang, dan 1 gerakan penutup. Oke. Jadi pertama, gerakan pembukaan. Gerakan pembukaan kita belajar untuk berdiri dengan postur yang baik. Jadi untuk mungkin bisa dicek ke badan masing-masing ya.
kita mungkin punya kebiasaan untuk mengunci lutut ke belakang. Jadi lututnya itu di lock ke belakang, ceklek gitu. Jadi kalau bisa lututnya micro bending sedikit. Itu untuk apa? Supaya lower back kita juga nggak kena, nggak jadi sakit. Karena kebiasaan yang menahun itu kadang-kadang tiba-tiba udah kerasa nih lower backnya sakit, mungkin karena kebiasaan lutut itu. Di samping ada banyak kebiasaan lain atau mungkin ada kondisi kesehatan yang lain. Tapi ini bisa menjadi salah satu faktor. Jadi coba lututnya agak ditekuk sedikit. Oke. Dari sini rasakan kakinya jejak ke tanah. Kemudian masukkan sedikit tailbone-nya, jadi bokongnya jangan nungging tapi masukin sedikit. Bahunya kanan dan kiri tegak. Rasakan jari tengahnya dia menempel pada jahitan celana. Ya. Oke, kita mulai dari sini. Kemudian rasakan, kita mulai dengan tenang, nafasnya naik. Kemudian dibuang dengan nyaman. Dari sini tekuk dulu lututnya, perlahan. Kemudian kita mau melangkahkan kaki kiri. Oke. Ketika melangkahkan kaki kiri, rasakan berat badannya di kanan dulu. Jadi di sini kosong. Buat apa? Supaya kita biasa belajar bergerak dengan seimbang. Oke? Dari sini, tekuk dulu lututnya, kemudian langkahkan kaki kiri. Stay dulu di situ, kemudian baru pindahkan berat badannya. Lurus. Oke, kemudian angkat kedua tangan ke atas. Bahunya tetap rileks, angkat bawah, telapak tangannya ke dada, dan turun. Oke, di sini kita 3 kali. 2, 3. Oke, dan di sini kita akan masuk ke gerakan berikutnya, gerakan si binatang. Pertama adalah binatang harimau. Jadi harimau ini adalah binatang yang powerful, gerakannya juga kita powerful. Powerful tapi tetap santai dan tetap rileks. Oke, jadi dari sini kita akan bawa tangannya ke depan, kemudian kita buat cakar. Cakar ini kita masukkan satu persatu jarinya. Kemudian kita bawa naik ke atas. Jadi bayangkan ada pole memanjang ke atas. Oke. Sampai atas kita buka menjadi cakar kembali. Kemudian kita dorong ke atas. Dari atas kita masukkan lagi satu persatu jarinya. Kemudian kita bawa turun ke bawah. Dan lepaskan. Oke. Gerakan ini 4 kali. Tujuannya untuk apa? Untuk jalur akupuntur hati. Jadi di hati ini dia mengontrol si tangan sama mata. Jadi makanya kita tendon atau otot. Jadi makanya kita mau gerakin tangannya, otot-ototnya mulai dari yang paling kecil, si jari. Masukkan lagi. Tangannya lihat terus ke punggung tangan. Jadi ada fokus jauh, fokus dekat, and then fokus jauh lagi. Oke, itu gerakan pertama dari tiger. Kemudian masuk ke gerakan kedua, aku miring sedikit, jadi kita mulai dari tempat yang sama, tangannya loose fist, jadi tidak digenggam dengan erat, tapi dengan pasti, tapi jangan dikencengin. Oke, dari sini kita bawa ke kanan, kiri dan badan, kita bawa ke bahu, dan kita lepaskan, jadi claw lagi. Angkat ke atas, turunkan badannya 90 derajat. Dari sini kita mau menangkap mangsa. Mangsanya kita bawa mendekat. Pindahkan berat badannya ke kanan. And then kakinya kita tapping ke bawah. Balikin lagi. Gantian. Oke, aku balik lagi. Pindah ke samping kiri badan. Angkat kedua tangan ke atas. Bawa ke bawah. Tangkap mangsanya. Bawa mendekat lagi. Pindah berat badan ke kiri. Kemudian angkat tangan. Kaki kanannya. Oke, seperti itu. Kemudian kita ulang 1 set lagi, kanan dan kiri. Itu gerakan meridian hati atau tiger. Kemudian setelah selesai kita tutup. Bawa ke dada, kemudian kita turunkan. Oke, kemudian kita masuk ke binatang yang kedua. Oke, binatang yang kedua adalah deer. Jadi deer ini playful, dia suka bermain bersama teman-temannya. Dan dia tujuannya adalah untuk menggerakkan energi di meridian ginjal. Jadi kita akan banyak gerakan di pinggang. Karena ginjal tempatnya di pinggang. Oke, dari sini tangannya rileks, bawa ke sebelah kanan. Langkahkan kaki kirinya.
buat tangannya menjadi antler. Jadi ini ceritanya antlernya kijang. Kemudian melangkah, kita twist ke belakang. Dari sini angkat kedua tangan. Kemudian kita kembalikan ke posisi sebelumnya. Sekarang ke kiri. Bawa ke kiri, melangkah ke kanan. Kemudian twist. Kedua tangan balik ke atas. Dan kembalikan ke posisi sebelumnya. Satu set lagi, dan kita masuk ke dir yang kedua. Oke, dir kedua ini dia sedang bermain bersama teman-temannya. Oke, aku ngadep ke sana ya, biar kelihatan dari samping. Oke, dari sini kita akan melangkah kaki kiri. Jadi letakkan dulu, kemudian tekuk lutut depannya. Dari sini tangannya buat antler, dia beradu antler dengan teman-temannya. Dari sini masuk lagi, kemudian kita tarik ke belakang. Kaki satunya, melangkah, kaki kanan, letakkan di depan, antler, balik lagi ke depan, tarik ke belakang. Oke. Kaki kanan dan kiri satu set lagi, kemudian kita tutup. Bawa ke dada, relax. Oke, itu gerakan yang kedua dir. Sekarang yang tiga beruang. Beruang itu dia berat. Jadi aku mulai dari belakang, karena dia itu akan berjalan. Bang, bang, seperti itu. Nah, gerakan beruang ini adalah untuk lambung. Jadi kita akan merasakan gerakannya di daerah perut dan abdomen. Organ-organ ususnya akan kita pijat menggunakan gerakan badan kita. Jadi gerakan berputar dan gerakan melangkah. Yang pertama yaitu gerakan berputar. Kita ambil posisi tangannya beruang, kita letakkan di bawah dada atau di ulu hati. Dari sini kakinya kuat, rasakan pinggulnya tidak bergerak, dan kita akan berputar. Berputar ke kanan bawah, ke kiri atas, kemudian kanan bawah lagi. 2 putaran, balik lagi ke tengah. Oke, rasakan semuanya gerakannya di abdomen. Bawa ke kiri bawah, ke kanan atas, kemudian ke kiri bawah lagi. 2 kali, dan balik ke tengah. Dari sini selesai, kita akan melangkah, bear swaying. Kemudian kita angkat kaki kirinya, rasakan angkatnya juga dari perut. Jadi bukan ngangkat dari pinggul, angkat dari perut, letakkan di depan, bang. Sini kita akan merasakan getaran sampai ke hips. Jadi ini bagus banget untuk yang hipsnya agak sedikit nggak enak rasanya. Coba dirasain, disesuaikan sama badannya. Kalau misalnya ternyata sakit, kayaknya ngangkat gini nggak imbang, angkatnya sedikit aja, melangkahnya sedikit aja. Tapi rasakan bangnya, bang ke depan, sway ke belakang, bang ke depan. Angkat kaki yang belakang, melangkah ke depan, bang, ke belakang, ke depan lagi. Kemudian 2 kali lagi, bang ke depan, dan terakhir. Oke, dari sini kita tutup, beruang selesai. Masuk ke jurus yang keempat, monyet. Nah, monyet ini adalah untuk jalur meridian jantung. Untuk jalur jantung. Jadi si jantung ini kita mau, jadi jantung itu seperti api ya, kita mau angkat semuanya ke atas. Kemudian kita tengok ke kanan, bawa ke depan, kemudian relax. Oke, jadi rasakan tangannya, tangan monyet. Jadi kalau tangan monyet itu seperti ini. Oke, dari bawah kita putar dulu, bawa ke atas, kemudian kita jinjit kakinya. Jinjit semuanya tegang. Kalau misalnya ada yang tahu kegel atau menahan pipis, itu juga kita kencengin di situ. Oke, sampai ke atas, sampai ke bahu. Dari sini kita tengok ke kiri, bawa ke depan lagi, kemudian kita lepaskan perlahan dari bahu sampai ke bawah. Jadi usahakan tangannya nyampe di bawah, kakinya juga nyampe di bawah. Dan kalau misalnya ternyata, oleng atau nggak bisa, jinjit tuh kayaknya mau jatuh, jinjitnya sedikit aja, nggak usah terlalu naik. Dan usahakan kalau jinjit itu dia naik ke atas, nggak ke arah depan. Ya, oke, lanjut ya. Jadi dari monyet itu kita monyet yang kedua. Monyet yang kedua dia bermain, mengambil buah. Jadi tangan
kiri kita letakkan di bawah pinggang, kita melangkah ke belakang. Tangan yang depan meribas rumput. Oke, dari sini kita lihat dulu buahnya. Jadi si monyet ini ceritanya mau ngambil buah. Kita lihat dulu buahnya, terus kita lihat, wah keranjangnya kosong. Terus kita ribas lagi rumputnya, ambil buahnya. Dari sini ambil buahnya dan kita letakkan di keranjang. Seperti itu. Ya, kemudian ke arah sebaliknya, kiri. Lihat dulu, keranjangnya kosong. Angkat, ambil buahnya, tarik buahnya ke belakang, letakkan. Ke arah sebaliknya. Lihat buahnya, lihat keranjangnya, ambil buahnya, kemudian lepaskan. Oke, dan seterusnya. Jadi 4 kali gerakannya. Ke kanan, dan ke kiri, kanan, ke kiri. Seperti itu. Dan selesai, monyet selesai, kita angkat kedua tangan, bawa ke dada, lepaskan. Yang terakhir adalah gerakan burung atau crane. Nah, burung ini ada hubungannya dengan umur panjang, biasanya symbolize umur panjang. Yang kita lakukan adalah kita bernafas, jadi paru-parunya kita buka lebih besar. Oke? Caranya seperti ini, jadi setelah selesai kakinya terbuka, kita satukan kedua tangan. Oke, jadi ini gerakan tangannya si burung. Kita satukan kedua tangan, kanan di bawah, bawa ke bawah dulu, angkat ke atas, bawa ke bawah lagi, kemudian buka sayapnya. Dorong kaki kirinya ke belakang, bawa ke depan. Angkat ke atas, turunkan ke bawah, buka lagi sayapnya, dorong kaki kanannya ke belakang. Dan 2 kali lagi. Angkat ke bawah, buka sayapnya, dorong ke belakang. Dan yang terakhir. Oke, seperti itu. Selesai, kita akan mengepakkan sayap. Jadi mengepakkan sayapnya adalah angkat dulu kaki kirinya, letakkan jari jemari. Kita mengepak separuh, angkat kedua tangan ke atas, angkat lututnya, kemudian kita letakkan. Oke. Kemudian yang kedua, letakkan dulu jari jemari kakinya, angkat, kemudian letakkan. Jadi disesuaikan tetap dengan kondisi badan masing-masing. Kalau ternyata ngangkat ini, terlalu berat rasanya, angkatnya sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting dari gerakan ini kita merasakan energi yang bergerak dan badan yang lebih sehat. Seperti itu. Jadi ini adalah 5 gerakan binatang dan kita masuk ke penutupan. Ketika penutupan, kembali kita tutup untuk jurus burung. Dan kita penutupan besar, kedua tangan ke atas, turun ke bawah. 3 kali di sini. Oke. Setelah itu kita angkat kedua tangan dan kita pegang perut bawahnya. Oke, si perut bawah ini untuk perempuan tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Tapi untuk laki-laki dibalik. Oke. Stay dulu di sini, kita kembalikan, cek lagi postur. Lututnya tekuk sedikit, tailbone-nya masuk, bahunya rileks, dan kita bernafas. Rasakan dulu tenang, nafasnya sudah tenang. Kemudian satukan kedua tangan, kita gosok-gosok sampai hangat. Kemudian kita putar di muka 2 kali. Dan putar ke belakang, ke leher, ke dada, dan ke samping badan. Kemudian terakhir kita tutup kembali kakinya. Selesai. Seperti itu kira-kira Qigong Wuqinshi. Setelah ini kita akan berlatih bersama. Jadi panjangnya sekitar 15 menitan. Jadi kita akan berlatih bareng-bareng ya. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan berdiri. Kakinya disatukan. Rasakan postur tubuhmu dulu. Jadi lututnya agak ditekuk sedikit. Tulang ekornya masuk. Bahunya rileks. Bernafas dulu dengan nyaman. Kita mulai dengan nafas yang dalam dan rileks. Perlahan kita letakkan
kita tekuk sedikit lututnya, angkat kaki kirinya, kemudian kita letakkan di kiri. Luruskan kembali kedua kaki, angkat kedua tangan, bawa ke dada, bawa ke bawah. Kemudian 3 kali di sini. Dan yang ketiga. Di sini kita masuk ke tiger. Tangannya kita buat cakar. Kita masukkan jari jemarinya satu persatu. Bawa ke atas dada. Lepaskan cakarnya, angkat ke atas. Kemudian kita buat lagi, masukkan jari jemari satu persatu, turunkan ke bawah ke dada. Kemudian kita lepaskan. 4 kali di sini. Buat cakar. Genggam. Bahu tetap rileks. Buat cakar ke atas. Genggam kembali. Dan turunkan ke bawah. Lihat terus kedua tangannya. Yang ketiga. Dan yang terakhir. Bawa ke dada. Kemudian rilis ke bawah. Kita masuk ke tiger kedua. Samping badan. Bawa ke bahu. Angkat cakarnya ke atas. Dan kita 90 derajat ke bawah. Bawa mendekat. Kemudian kita letakkan cakar yang kita pindah. Kedua tangan angkat ke atas. Bawa 90 derajat ke bawah. Kemudian bawa mendekat. Kaki kanan angkat. Kembalikan lagi. Sisi kiri lagi. Kedua tangan ke atas. Bawa ke bawah. Bawa mendekat. Kemudian letakkan. Yang terakhir. Kedua tangan ke atas lagi. Bawa badannya ke bawah. Bawa mendekat. Kemudian kaki kanannya angkat dan tap di depannya. Kembalikan lagi. Tiger selesai, kita tutup. Kedua tangan ke atas, bawa ke dada dan relax. Masuk ke deer. Kedua tangan bawa ke kanan. Kaki kiri melangkah. Lepaskan antlernya dan twist perlahan. Bawa kedua tangan kembali ke atas. Dan letakkan kembali ke posisi netral. Bawa tangan ke kiri. Kaki kanan melangkah. Perlahan twist. Kedua tangan ke atas. Dan kembalikan. Ke sisi kanan. Melangkah kiri. Kedua tangan kembali ke atas. Dan kiri, melangkah kanan, twist, kedua tangan ke atas, dan kembalikan. Dan kita melangkah, gear yang kedua, letakkan, buat antler, kembalikan lagi ke depan, dan tarik ke belakang.
sisi kanan. Letakkan. Putar. Bawa lagi ke depan, tarik ke belakang. Oke, yang ketiga. Melangkah. Letakkan kembali tangannya di depan. Kita buat anchor. Kembalikan lagi tangannya dan kita tarik ke belakang. Yang terakhir, melangkah kanan. Putar. Bawa lagi ke depan. Tarik ke belakang. Biar sudah selesai, angkat kedua tangan. Bawa ke dada. Turunkan. Kita masuk ke beruang. Kita ke bawah. Kanan. Kiri belakang. Bawah kanan. Kiri belakang. Bawa ke tengah. Ke arah sebaliknya. Kanan belakang. Kiri depan. Kanan belakang. Bahu rileks. Bawa ke tengah. Dua tangan di samping. Angkat kaki kirinya. Bawa ke depan. Bear swing. Angkat kaki kanan. Letakkan di depan. Swing. Yang ketiga. Dan yang keempat. Sampai di depan. Angkat kedua tangan. Bawa ke dada. Dan lepaskan. Masuk ke monyet. Putar tangannya, jinjit. Tengok ke kiri. Bawa ke depan. Dan lepaskan. Putar lagi. Jinjit. Tengok ke kanan. Bawa ke depan. Dan lepaskan. Relax. Release. Yang ketiga. Putar. Tarik ke atas. Tengok ke kiri. Bawa ke depan. Dan lepaskan. Yang keempat terakhir. Putar. Bawa ke atas. Tengok ke kanan. Bawa ke depan. Dan lepaskan. Oke, sekarang monyet mengambil buah. Bawa ke arah kanan. Tengok buahnya. Lihat keranjangnya, ambil. Kemudian bawa kembali buahnya. Sama. Yang kedua. Ambil. Lepaskan. Yang ketiga. Langkah ke kanan. Letakkan. Angkat. Dan bawa kembali buahnya. Lepaskan. Yang terakhir. Ambil buahnya. Dan lepaskan. Di sini kita tutup. Kedua tangan bawa ke dada. Dan lepaskan. Dan sini kita masuk ke burung yang terakhir. Satukan kedua tangan. Tekan ke bawah. Angkat kedua tangan ke atas. Bawa ke bawah lagi. Buka sayapnya. Angkat kaki kiri. Dan letakkan kembali. Kedua tangan ke atas. Bawa ke bawah. Angkat. Kaki kiri ke belakang. Letakkan. Yang ketiga. Letakkan kembali. Buka sayapnya. Kaki kiri ke belakang. Letakkan kembali. Terakhir. Gerakan kedua, mengepakkan sayap. Kedua tangan ke atas. Ganti. Kaki kanan. Inhale naik. Dan letakkan
ke atas dan kembalikan ke posisi awal. Kita tutup gerakan burung, bawa ke dada dan lepaskan. Penutupan besar, kedua tangan ke atas, turunkan 3 kali di sini. Dan yang terakhir. Kita angkat dari punggung tangan, tekan di perut bawah. Nafas dulu dengan nyaman, rasakan postur tubuhmu kembali normal. Perlahan angkat kedua tangan, gosok-gosok. Jangan usap muka 2 kali. Dan ke belakang kepala, samping leher, ke depan dada, dan samping badan. Kembali kita tutup kaki kirinya. Dan selesai. Sudah selesai latihannya. Terima kasih. Silakan dilatih untuk menyehatkan badan, disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.